Salam tani selalu berinovasi. Kali ini sedang pemupukan susulan di usia 22 hari. Ini biasanya ada beberapa teknik pemupukan, ada yang menggunakan 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Dan yang saya mau terapkan atau mau sampaikan ini yang 3 kali. Ya, nanti bisa secara tertulis ya, disampaikan secara tertulis masing-masing alasan petani menggunakan yang 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Nah, kenapa digunakan pemupukan secara 3 kali? Alasan yang mendasar yaitu yang pertama, tanaman padi membutuhkan pola makan. Saya balikan kepada diri kita. Ketika diberikan 3 kali di usia 12, 22, dan 32, itu seperti makan di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Nah, nanti akan diterapkan di aplikasi di lapangan. Nah, seperti ini penampakan padinya. Ya, ini di usia 22 hari, saudaraku sekalian. Dan alasan yang mendasar kenapa di pemupukan yang pertama di usia 12 hari itu karena 12 hari akar sudah mulai memanjang dan akar-akar baru mulai banyak dari tanduran. Nah, ketika diaplikasikan ya pupuk ya, terutama yang mengandung nitrogen, itu akan mempercepat pertumbuhan ya, terus juga membentuk anakan yang lebih banyak, dan dia akan menyimpan cadangan makanan ya di dalam tubuhnya seperti ini. Ini akan lebih banyak ketika dia membutuhkan makanan, langsung tinggal dimakan ya. Terus aplikasi pemupukan yang kedua di usia 22 hari itu ada selang waktu 10 hari ya. Karena cadangan makanan dan makanan yang ada di dalam tanah atau yang dia serap sebelumnya itu sudah mulai habis dan diberikan pemupukan kedua, tapi dengan jumlah atau takaran yang berbeda. Ya, biasanya ada kenaikan pemberian pupuk ya, grafiknya agak naik. Misalkan di tahap awal itu 1,5 kintal, terus naik ke 2 kintal karena pertumbuhan tanaman juga akan lebih besar ya daripada yang pertama diberikan pupuknya. Nah, ini seperti ini, berarti dia porsi makannya akan bertambah. Ini batangnya sudah mulai besar-besar, saudaraku sekalian. Ini tanah yang kurang subur ya. Airnya juga air dari ngambil ya, atau dari pantek. Ya, bisa terdengar suara mesin yang sedang ngambil air nih karannya. Ya, terus yang terakhir, yang ketiga, itu aplikasi pupuk di usia 32 hari. Nanti jeda waktunya mau selisih, misalkan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, naik ke 33 atau sampai 35 itu tidak masalah. Ya, nah ini pemupukan 3 kali aplikasi. Nah, kenapa di usia 32 itu menjelang primordia? Nah, kalau misalkan ada pelarutan pupuk di usia 33, ada misalkan 3 hari atau 4 hari. Nah, berarti di usia 35 atau 36 itu sudah mulai diserap pupuknya. Ya, terutama yang mengandung nitrogen. Nah, tapi di usia 32 hari itu sebaiknya tidak usah diberikan urea atau nitrea atau mengandung nitrogen yang tinggi, karena NPK sudah cukup ya, nitrogennya misalkan 16 16 16, itu nitrogennya ada 16%, fosfornya 16%, dan kaliumnya 16%. Nah, di situ nanti akan ada unsur yang dominan di usia tersebut ya, terutama sebaiknya diberikan kalium ya. Ya, kalau bagusnya sih digunakan KCl. Gunakan KCl itu akan yang pertama bisa memperkeras atau batangnya jadi lunak dan liat ya. Ketika ada
serangan penggerek batang ataupun serangan wereng itu bisa lebih tahan ya terhadap beberapa serangan hama, ataupun ketika ada penyakit yang datang dia lebih tahan ya, tidak mudah sakit ya, dibanding dengan menggunakan yang nitrogen atau urea yang lebih banyak. Nah, itu di usia 32 ini bisa menentukan nanti saudaraku sekalian untuk pembentukan malai, karena nanti ada masa transisi ya di mana padi sudah tidak membentuk anakan dan persiapan ke bunting atau pembentukan malai. Ya di situ nanti di usia biasanya rata-rata kalau Ciherang itu di usia 45. Ya 45 atau 50 sudah masa transisi nanti peralihan ke generatif atau pembentukan malai ya, bakal malai. Nah, di situ diperlukan berarti ada unsur fosfor ataupun kalium ya, dua unsur ini yang paling berperan. Nah, nitrogen juga berperan, cuma kita takarannya dikurangi ya, karena nanti sebagai pertumbuhan perlu nitrogen tapi dikurangi karena mulai beralih ke generatif ya, artinya dua unsur yang penting tersebut terutama fosfor dan kalium ya, kalau di pupuknya bisa ada SP36 ya, atau TSP atau Vertipos atau banyak sekali mereknya, silahkan ya, itu yang penting bisa mengandung fosfor dan ditambahkan ada kalium. Kaliumnya ini bisa ZK ataupun KCl ya. KCl-nya silahkan mau dari Jerman atau Kanada ya, mahkota dan sebagainya, banyak itu saudaraku sekalian. Nah, itu juga penting untuk pembentukan malai dan pengisian bobot nanti bisa lebih bagus ya, karena kalium itu berperan terhadap pengisian buah juga berperan ya, selain pada batang ya untuk mempertahankan roboh, yaitu bisa juga untuk pengisian bulir yang lebih baik ya, kualitas bulir yang lebih bagus ya. Oke, sementara itu nanti saya akan, karena kemarin ada komentar ya, Kang ayo segera dibuatkan videonya tentang pemupukan yang 3 kali ya, nanti saya akan buatkan secara tertulis ya, menggunakan whiteboard atau papan tulis ya, karena kalau di sini nanti ada hitungan-hitungan dan penjelasan tentang gambar-gambar ya. Terima kasih saudaraku sekalian, terima kasih, semoga bermanfaat.